Assalamualaikum siswa hebat. Selamat bersua kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Namun sebelum itu, penting juga Pak Guru sampaikan tujuan kita belajar. Setelah siswa selesai menyimak penjelasan ini, siswa dapat mengetahui kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi yang dapat digunakan dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Siswa hebat, berbicara tentang kaidah kebahasaan, apa sih yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan artinya aturan-aturan dalam penyusunan kalimat, khususnya di sini dalam menulis laporan hasil observasi. Selain kalimat, pada kaidah kebahasaan juga masuk di dalamnya pembahasan tentang berbagai jenis kata seperti kata depan, imbuhan seperti imbuhan di, bahkan juga tanda baca. Nah, siswa semua, itulah yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan. Silakan dipindahkan ke buku tulisnya ya. Setelah tadi Pak Guru menjelaskan definisi dari kaidah kebahasaan, barulah kita masuk pada rincian kaidah kebahasaan laporan hasil observasi sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, kalimat definisi, yang kedua, kalimat deskripsi, ketiga, imbuhan di dan kata depan di, dan yang keempat, kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Baiklah, siswa hebat, Pak Guru jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Umumnya, penggunaan kalimat definisi dalam teks laporan merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Hal tersebut dapat membantu pembaca memahami istilah teknis atau ilmiah yang muncul dalam teks. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, kalimat definisi biasanya menggunakan kopula seperti kata adalah, merupakan, dan yaitu. Contohnya, belalang anggrek Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Contoh kedua, belalang anggrek merupakan predator polipagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Dalam dua contoh tersebut, dapat kita temukan kopula, yaitu adalah dan merupakan. Ciri kedua, ada beberapa kata ilmiah yang dapat kita identifikasi, misalnya kata predator polipagus, sentadu, dan Hymenopus coronatus. Siswa hebat, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Kalian dapat menggunakan kalimat deskripsi saat menjelaskan sifat sebuah benda kepada pembaca berdasarkan apa yang indera kalian rasakan, sehingga pembaca seolah-olah benar-benar melihatnya atau merasakannya sendiri. Contoh kalimat deskripsi masih berkaitan tentang belalang anggrek. Yang pertama, tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Yang kedua, sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ketika membaca contoh belalang anggrek tersebut, pembaca dalam imajinasinya seolah-olah dapat melihat warna dari belalang anggrek, yaitu putih dengan aksen merah muda lembut
atau cerah. Juga dapat membayangkan sayap depan belalang anggrek yang keras. Selain menggambarkan sifat atau ciri khusus suatu objek, kalimat deskripsi juga dapat menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan objek tersebut. Kalimat ini menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Contohnya pada objek tonggeret, pertama, rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Yang kedua, saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Dalam dua contoh tersebut, pembaca mendapatkan gambaran perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh tonggeret. Hal itu dibuktikan dengan kata memperkuat, bertelur, dan kata menempelkan. Tiga kata itulah yang disebut kata kerja material. Siswa hebat, itulah penjelasan mengenai kalimat deskripsi yang merupakan kaidah kebahasaan kedua dalam penulisan laporan hasil observasi. Semoga sudah dipahami ya. Selanjutnya, kita masuk kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu imbuhandi. Perlu Pak Guru ingatkan, seringkali penulisan imbuhandi disalahartikan dengan kata depan di. Untuk membedakan mana yang merupakan imbuhan dan mana yang merupakan kata depan, kalian dapat mempelajarinya dari infografis berikut. Di sini ada 3 bagian. Bagian pertama ada keterangan bertuliskan perbedaan, berisi fungsi, cara penulisan, dan juga contohnya. Bagian kedua yang di tengah untuk imbuhandi, sedangkan bagian terakhir yang ketiga untuk kata depan di. Kita mulai dari imbuhan di. Fungsinya untuk membentuk kata kerja pasif. Cara penulisannya harus ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kita baca contohnya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Bioscience menyatakan kunang-kunang menghadapi ancaman kepunahan. Perhatikan kata diterbitkan pada contoh itu termasuk kata kerja pasif dan imbuhandi dengan kata terbitkan penulisannya digabung. Itulah tentang imbuhandi. Siswa ingat ya. Selanjutnya kita pindah ke kata depan di. Fungsi kata depan di untuk menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Cara penulisannya harus ditulis terpisah dengan kata yang diikutinya. Kita perhatikan contohnya. Di Jepang, Taiwan, dan Malaysia misalnya, meningkatnya angka wisatawan yang mencapai 200.000 pengunjung membuat populasi kunang-kunang menurun. Siswa semua, perhatikan kembali kata di Jepang. Penulisan kata depan di dipisah dengan kata Jepang yang menunjukkan tempat atau nama negara. Nah, siswa hebat, sudah paham kan perbedaan antara imbuhandi dengan kata depan di? Sudah tahu juga cara penulisannya masing-masing. Baiklah, kaidah kebahasaan laporan hasil observasi yang ketiga sudah selesai Pak Guru jelaskan. Selanjutnya, Pak Guru berpindah ke kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu kutipan tidak langsung. Sebagai teks yang bersifat ilmiah, laporan hasil observasi harus menyajikan data yang akurat. Salah satu cara untuk menyajikan data yang akurat sebagai pendukung hasil observasi
kalian dapat menggunakan sumber lain, baik berupa buku dan artikel cetak maupun sumber digital. Perhatikan kutipan teks berikut ya. Kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap sehingga tidak selalu terbang. Boror dan White, 1970, halaman 37. Berikutnya, Essig, 1958, halaman 78, menyatakan bahwa spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi dan hangat, seperti kolam, sungai, payau, lembah, parit, dan padang rumput. Kedua kalimat tersebut merupakan kutipan tidak langsung yang digunakan oleh penulis. Apa yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung adalah penggunaan pendapat seorang penulis atau tokoh berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Untuk membuat kutipan tidak langsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memahami terlebih dahulu informasi yang akan dikutip. Tidak boleh ambil sembarangan pendapat orang, sedangkan kita belum memahami topik yang dibahas dalam pendapat orang tersebut. Yang kedua, jika sudah memahami isi dari pendapat seseorang tersebut, selanjutnya tulislah inti dari informasi tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Silakan diambil poin-poin pentingnya. Cara ketiga, dalam membuat kutipan tidak langsung, ialah siswa semua dipersilakan dapat mengubah struktur kalimatnya menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Kutipan tidak langsung yang dituliskan dalam teks dapat menggunakan dua format pada contoh kalimat berikut. Kalimat pertama mencantumkan sumber kutipan dalam tanda kurung pada akhir kalimat berupa nama belakang pengarang, tahun penerbitan, dan halaman sumber kutipan. Kutipan tersebut diambil dari tulisan karya Boror dan White tahun 1970 pada halaman 37. Kalimat kedua mencantumkan nama belakang penulis sumber kutipan di luar tanda kurung dan mencantumkan tahun serta halaman kutipan dalam tanda kurung. Kutipan tersebut merupakan pernyataan dari karya yang ditulis Essig tahun 1958 pada halaman 78. Semua sumber kutipan harus dicantumkan pada daftar pustaka untuk menghindari plagiarisme atau pengambilan karya orang lain tanpa izin. Jika dituliskan dalam daftar pustaka, sumber kutipan tersebut ditulis sebagai berikut. Boror DJ, White RE, 1970, Peterson Field Guides, 2, Insect, Boston, 2, Houghton, Mifflin, Essig, IO, 1958, College Entomology, 5th edition, New York, 2, Macmillan, Penulisan daftar pustaka mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit secara berurutan. Jadi, siswa hebat, penulisannya harus sesuai dengan aturan ya. Tidak boleh menukar atau menulisnya sembarangan. Jika kalian mengutip sumber dari internet, sumber tersebut dapat ditulis seperti contoh berikut. Pertama, dari sumber berupa karya ilmiah. Wijayanti, Anik, 2015, kajian habitat dan aktivitas kemunculan kunang-kunang dengan observasi cuaca skala mikro
di kawasan Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, titik, skripsi pada Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB, titik. Kemudian, di bawahnya dicantumkan link sumber kutipan itu diambil, beserta tanggalnya diunduh. Selanjutnya, jika sumber kutipan berupa artikel, cara penulisan daftar pustakanya sebagai berikut. Trim, Bambang, titik, tentu ini namanya juga dibalik. 2014, titik, harga sebuah impian menulis, titik, manis tebu, 11 April 2014, dilihat 12 April 2014, kemudian diikuti dengan link dari artikel tersebut. Ada catatan yang perlu Pak Guru sampaikan bahwa tanggal pengaksesan penting untuk dicantumkan. Karena sumber dari internet bersifat dinamis sehingga sewaktu-waktu dapat menghilang atau berubah. Baiklah siswa hebat, penjelasan mengenai kutipan tidak langsung sudah Pak Guru sampaikan. Harapan Pak Guru, siswa semua dapat memahaminya dengan baik. Berbahagia sekali, Pak Guru sudah selesai menjelaskan keempat kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Untuk memperkuat pemahaman siswa semua, Pak Guru akan menyimpulkannya. Ada 4 aturan penulisan kalimat yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat definisi, yaitu kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Kedua, kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Kesimpulan ketiga, imbuhandi yang berfungsi menerangkan waktu dan tempat. Kemudian yang keempat, kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya yang bisa diambil dari buku, karya ilmiah, artikel, dan sumber online lainnya. Berakhir sudah, siswa hebat. Semangat terus dalam belajar untuk mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Kalau siswa semua menyukai video ini, nanti silahkan like, kemudian silahkan juga dibagi ya, di-share ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga dapat belajar dari rumah dengan menonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, supaya Pak Guru tambah semangat dalam membuatkan siswa semua video-video pembelajaran yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.